Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel YouTube The Investor, dan di video kali ini kita akan membahas nih salah satu sektor yang ada di bursa kita yang dia royal membagi dividen. Nah, kira-kira sektor apa dan bagaimana potensi dividen yield ke depan? Teman-teman pastikan untuk menonton video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan nih teman-teman untuk subscribe dulu channel The Investor ini ya. Karena di channel The Investor ini kita akan membahas seputar saham, khususnya untuk investasi saham jangka panjang. Jadi buat teman-teman nih yang memang fokus di saham untuk investasi jangka panjang, wajib subscribe channel The Investor ini. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu review mengenai 4 big bank kita, BBRI, BBCA, BBNI, dan juga BMRI, silahkan teman-teman download ebook watchlist kita ya, karena kami sudah menulis ebook watchlist yang isinya review mengenai 4 saham big bank beserta dengan potensi harga wajarnya. Nah, ebook ini bisa di-download secara free. Linknya di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, sektor yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sektor batubara. Kenapa sektor batubara ini cukup menarik di tahun 2026 ini menurut saya ya? Karena tidak lain dan tidak bukan harga batubara itu sendiri yang naik rebound setelah tahun 2025. Dan biasanya ketika harga suatu komoditas, dalam hal ini batu bara itu sendiri naik, akan membuat emiten-emiten pertambangan batu bara juga ikut naik kinerjanya. Dan ketika kinerja naik, biasanya cepat atau lambat akan diikuti dengan harga sahamnya. Nah, sekarang kita coba lihat nih pergerakan harga batu bara itu sendiri dalam 5 tahun terakhir ya. Dimana kalau teman-teman lihat di chart ini, harga batu bara mencapai puncaknya pada tahun 2022 lalu. Jadi kalau teman-teman yang sudah masuk di saham sejak COVID lalu, pasti merasakan yang namanya euforia emiten-emiten batubara di tahun 2022 lalu. Karena ya memang harga batubara waktu itu sangat tinggi. Ya, saat COVID harga batubara itu hanya di perdagangan di level sekitar $50 per ton. Tahun 2022 langsung melonjak ke level 400 karena naiknya demand dari batubara itu sendiri ya. Di sisi lain supply-nya masih terbatas. Kemudian tahun 2023 di sini keadaan mulai normal ya. Mulai normal, sudah tidak ada pandemi, supply dari batubara itu sendiri juga cukup melimpah waktu itu dan membuat harga batubara jatuh ya, turun ke level normal sebenarnya ya, ke level sekitar 150-an ya, 150 170. Kemudian masuk tahun 2024, kita masih ingat yang dimana 2024 ada tren ekonomi melambat ya, 2024 dan 2025 membuat harga batubara itu sendiri juga jatuh dari level 150-an ke level 100. Ya, dan akhirnya di tahun 2026 ini harga batubara perlahan mulai naik kembali ya. Dan saat video ini diambil, harga batubara berada di level sekitar $130 per ton ya. Ini cukup bagus ya. Karena kalau kita melihat dalam jangka pendeknya 1 tahun terakhir, di mana tahun 2025 lalu harga batubara berada di level 100. Nah, saat ini tahun 2026 harga batubara sudah naik di level 130-an ya. Jadi naik cukup oke, sekitar 20-30% secara year on year. Dan tentu saja ini menjadi kabar baik, dan menurut saya ini baru awal cycle untuk kenaikan batubara ya, karena kita akan melihat lagi ke depan nanti di mana harapannya ekonomi global mulai pulih, permintaan batubara dari China dan India juga pulih, harga batubara diharapkan bisa makin naik lagi ya. Memang saat ini kenaikan harga batubara disumbangkan atau dikontribusi oleh gangguan pasok ya, supply karena naiknya harga-harga energi. Tapi nanti ketika demand-nya juga pulih, maka harapannya harga batubara itu sendiri bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, kalau teman-teman perhatikan chart tadi bahwa harga batubara sejatinya baru naik kira-kira bulan Maret
ya saat ya perang Iran dimulai ya, yang dimana perang Iran dan Amerika itu kan terjadi di akhir bulan Februari dan membuat harga minyak naik, di sisi lain membuat harga batu bara itu juga naik. Jadi kenaikannya sekitar di bulan Maret, sehingga impact terhadap kinerja emiten-emiten batu bara seharusnya pada kuartal 2 2026. Jadi bukan di kuartal satunya ya. Dan kita coba lihat nih bagaimana kinerja dari emiten batubara, terutama 3 emiten batubara terbesar terliquid ya, yaitu PTBA, ITMJ, dan juga Adaro Andalan Indonesia atau AADI, beserta potensi dividennya. Pertama adalah saham AADI atau Adaro Andalan Indonesia ya, yang dimana AADI ini baru IPO 2024 akhir ya. Jadi memang AADI ini merupakan hasil spin-off dari Adaro, di mana Adaro sudah berganti nama menjadi Alam Tri ya, dan memisahkan bisnis batubara termalnya, dan sehingga batubara termal saat ini dimiliki oleh Adaro Andalan Indonesia atau AADI. Jadi kalau teman-teman ingin mencari saham Adaro zaman dulu, yang benar adalah AADI ya, sekarang menjadi AADI. Sedangkan Adaro yang dulu itu sudah berbeda dengan Adaro yang sekarang ya. Jadi teman-teman jangan kebalik-balik ya. Kalau teman-teman cari saham batubara dari Adaro, maka yang benar ya adalah AADI ini ya. Ini untuk batubara termalnya. Nah, waktu itu IPO di harga 10 ribuan, dan pada tahun 2025 harga sahamnya jatuh ya sampai ke level 6 ribuan ya. 6 ribuan sampai akhirnya di tahun 2026 harga saham AADI rebound ya, di bulan Maret rebound sampai ke 11.000, dan saat video ini diambil harga saham AADI berada di level 9.175. Dan di harga 9.175 ini menunjukkan level PBV 1,2 kali dengan PI rasio 7 kali. Nah, sekarang kita akan lihat nih bagaimana sih sebenarnya kinerja dari emiten AADI itu sendiri. Nah, kalau kita melihat track record dari kinerja AADI dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2021 sampai tahun 2025, teman-teman bisa melihat nih bahwa kenaikan atau puncak kinerja dari AADI berada di level atau di tahun 2022 ya, yang dimana pendapatannya mencapai 7 miliar dolar dan laba bersihnya mencapai 2 miliar dolar ya. Kemudian 2023 laba bersihnya turun, dan 2025 juga melanjutkan penurunan. Ya, jadi bisa dikatakan tahun 2025 ini adalah kinerja terburuk ya dalam 5 tahun terakhir ya. Tanda kutipnya dalam 5 tahun terakhir di emiten AADI ini. Bagaimana dengan posisi tahun 2026? Nah, posisi kuartal 1 2026 secara kinerja ternyata belum membaik ya, yang dimana dari sisi pendapatan usaha minus 10% atau turun 10% dari 1,1 miliar dolar menjadi 1 miliar dolar. Kemudian laba brutonya turun 26% dari 347 juta dolar menjadi 257 juta dolar, dan laba bersihnya turun 27% dari 195 juta dolar menjadi 143 juta dolar. Salah satu penurunan kinerjanya adalah yang pertama volume produksinya turun, dan yang kedua ya belum terimbas dengan naiknya harga batubara ya, karena sekali lagi harga batubara baru naik sekitar bulan Maret. Nah, jadi kita akan lihat nih di kuartal 2 seperti apa. Nah, ngomong-ngomong mengenai dividennya ya, AADI ini juga salah satu emiten yang cukup royal membagi dividen, karena secara histori bahkan sejak waktu masih bergabung dengan Adaro dulu itu juga cukup royal membagi dividen. Nah, AADI dikabarkan bisa membagikan dividen dengan payout ratio sampai dengan 45%. Ya, nanti akan kita lihat ya sampai dengan RUPS-nya apakah benar 45% atau lebih. Ya, tapi kemarin di akhir tahun sudah ada dividen interim ya. Anggap saja 45% dibagikan menjadi dividen dengan laba bersih dirupiahkan itu sebesar 12,7 triliun rupiah, maka potensi dividen yang dikeluarkan totalnya adalah 5,7 triliun rupiah ya, dan kita akan mendapatkan dividen per saham Rp734 per lembar saham, artinya dividen yieldnya sekitar 8%. Cuman dividen interim kemarin ada sekitar 4 triliun ya. Nah, kalau benar 45% berarti tinggal 1,7 triliun.
Cuma nanti kita lihat nih setelah RUPS berapa persen dari total laba yang dihasilkan di tahun 2025 untuk dibagikan dividen ya. Ini belum final, nanti akan kita lihat ke depan. Tapi ngomong-ngomong kalau misalkan 45% di harga sekarang dapat dividen yield 8%, ya ini juga cukup bagus ya. Oke, kemudian emiten batubara yang kedua yaitu PTBA, di mana kita ngelihat pergerakan harga saham PTBA sejak tahun 2018 ya, ini cukup kelihatan siklusnya ya. Tahun 2020 kita lihat aja dari tahun 2020 saat waktu itu COVID harga batubara jatuh, harga sahamnya pun jatuh ke level 2000-an. Tahun 2022 naik sampai ke 4.500 dan 2023, 2024 dan 2025 harga sahamnya turun ke level 2.200-an. Kemudian tahun 2026 ini saat video ini diambil harga saham PTBA berada di level 2.830. Jadi kalau kita ngelihat dari harga tertingginya 4.500 ya masih cukup panjang ya, cukup lebar. Dan di harga 2.830 menunjukkan level PBV 1,4 kali dan PI 10 kali. Yang dimana ya termasuk under value. Kita lihat kinerja dari emiten PTBA, di mana PTBA sendiri teman-teman juga bisa lihat di sini puncak kinerjanya di tahun 2022 ya. Jadi 2022 sama dengan emiten batubara yang lainnya, ini puncak-puncaknya kinerja dari emiten batubara itu terjadi ya. 2023 walaupun secara revenue dia stabil tapi ternyata laba bersihnya menyusut ya. Salah satu faktornya ya karena harga batubara itu sendiri turun. Ya padahal volumenya naik terus nih. Nah, jadi di sini ada hal yang menarik, kalau volume penjualannya bisa naik terus dan harga batubara naik, seharusnya kenaikan labanya akan kenceng. Nanti ya ketika kita lihat harga batubaranya kalau misalkan masih terus lanjut naik. Lalu bagaimana dengan kinerja tahun 2026 ini? 2026 secara revenue masih stagnan yaitu 9 triliun rupiah. Nah PTBA ini berbeda dengan emiten batubara yang lain yang rata-rata laporan keuangannya dalam bentuk mata uang dolar, tapi kalau PTBA ini dalam bentuk mata uang rupiah ya. Jadi secara revenue masih stabil di 9 triliun dan laba brutonya menariknya naik 47% dari 1 triliun menjadi 1,5 triliun. Laba bersihnya naik 105% dari 396 miliar rupiah menjadi 806 miliar rupiah. Jadi ancang-ancang di kuartal 1 untuk PTBA ini cukup bagus dengan kenaikan laba lebih dari 100%. Nah sekarang kita coba lihat nih, berapa sih potensi dividen yield untuk PTBA. Di tahun 2024 itu membagikan dividen payout ratio 75%. Ya, kita anggap saja misalkan di tahun buku 2025 PTBA masih membagikan dividen yang sama 75%. Di harga saat ini di 2.800 kita bisa mendapatkan dividen yield atau potensi dividen yield untuk tahun depan sekitar 7% ya. Tapi omong-omong PTBA ini belum bagikan dividen ya. Kita tunggu RUPS bulan Juni nanti ya. Jadi ini masih ada peluang untuk dapat dividen untuk tahun buku 2025 ya. Cukup oke juga ya kalau misalkan kita dapat 7%. Kita tunggu RUPS nanti berapa dividen payout rasionya. Kemudian saham yang ketiga yaitu saham ITMG, yang dimana ITMG ini secara siklus juga mirip sekali dengan PTBA ya. Tahun 2018 naik, kemudian tahun 2020 dia jatuh saat COVID ya, yang dimana harga batubara itu sendiri juga jatuh ke level 50. Kemudian tahun 2022 mencapai level puncaknya di harga 45.000. Dan akhirnya di tahun 2023 seiring dengan turunnya harga batubara, harga saham ITMG pun juga turun ya, turun ke level 23 ribuan sampai sekarang ya. Level terendahnya di tahun 2025 kemarin di level 21 ribu. Saat video ini diambil harga saham ITMG berada di level 23.950. Dan di harga 23.900 ini secara valuasi menunjukkan level PBV 0,8 kali dengan PI rasio 7 kali. Valuasi yang ya cukup murah juga ya menurut saya ya. Bagaimana dengan kinerja dari ITMG selama 6 tahun ke belakang ya.
ternyata polanya mirip dengan AADI maupun PTBA yang barusan kita sharingkan ya, yang dimana puncak kinerja dari ITMG juga terjadi di tahun 2022, di mana laba ITMG mencapai level all time high-nya, berhasil mencetak laba 1,2 miliar dolar ya. Kemudian tahun 2023 laba bersihnya turun, 2024 turun, dan 2025 juga turun. Ini menyusut sekali ya. Ini sama dengan revenue ya, di mana tahun 2022 mencapai puncak, 2023 dan 2024 turun, 2025 makin menyusut. Lalu bagaimana dengan kinerja kuartal 1 2026? Kinerjanya seperti berikut ya. Dari sisi revenue masih stagnan sebesar 497 juta dolar. Ya, ITMG laporan keuangannya dalam bentuk mata uang dolar ya. Kemudian laba kotornya minus 2% ya, bisa dianggap stagnan juga, dan laba bersihnya minus 16%, dari 66 juta dolar menjadi 55 juta dolar. Jadi makin turun laba bersihnya. Nah, sekarang kita hitung-hitungan nih mengenai potensi dividen yield ITMG. Ngomong-ngomong, ITMG juga sudah membagi dividen interim ya tahun kemarin, dan bahkan finalnya juga sudah dibagikan ya. Jadi untuk ITMG sendiri, dividen tahun buku 2025 sudah diberikan. Ya, tinggal kita lihat potensi dividen yield untuk tahun 2026. Hitung-hitungannya misalkan laba bersih ITMG di tahun 2026 ini kita anggap sama dengan tahun 2025. Ya, walaupun kinerja kuartal 1 tadi turun ya, tapi kalau kita ngelihat harga batu bara naik, seharusnya di kuartal 2 kinerjanya pulih ya sampai dengan akhir tahun. Nah, anggap saja laba tahun 2026 ini sama dengan tahun 2025. Secara rupiah kita rupiahkan laba bersihnya 3,1 triliun. Kemudian dividen payout rasionya 60%. Maka dividen per saham yang kita dapatkan di harga 23.900 itu berada di level 1.718. Artinya secara yield potensinya di 7% ya. Dengan catatan laba bersih ITMG sama ya, tahun 2026 ini sama dengan tahun 2025 kemarin, dan payout rasionya 60%. Ya, dan harapannya ya bisa makin tinggi lagi. Nah teman-teman sekalian, itu sekilas ya mengenai 3 saham batubara yang cukup familiar ya, dan termasuk potensi dividen yield untuk tahun ini dan juga tahun depan. Nah kira-kira menurut teman-teman gimana nih? Ya, apakah teman-teman mau mengkoleksi emiten-emiten batubara? Coba share pendapat kalian di kolom komentar ya.